sekarang supaya nggak dipercaya itu. Dan itu dusta. Dan itu penipuan sebenarnya. Penipuan dalam ilmu pengetahuan tentunya. Dan itu harus kita lawan ke generasi kita supaya tidak terkontaminasi dengan ajaran sesat si Kainamus ini. Ya kan dia kan cocomologi sebenarnya dari keturunan Yakub itu, 12 suku itu. Itu kan memalukan sekali sebenarnya. Dalam intelek, dalam orang yang punya literasi yang berpendidikan itu sangat-sangat memalukan. Dan itu penghinaan terhadap ilmu pengetahuan, bukan dari segi keagamaan saja. Ya gitu loh Pak Bom. Ya. Dan itu harus kita lawan itu doktrin-doktrin Pak yang apa namanya? Itu kebodohan Pak. Itu kebodohan yang hakiki. Ya saya nggak berbicara agama ya. Itu kebodohan dan itu termasuk penipuan sebenarnya Pak. Penipuan bukan menipu uang ya, tapi penipuan yang membutakan mata orang supaya percaya kepada dia, supaya kita tinggal di dalam kebodohan. Itu bodohnya minta ampun itu pernyataan Kainamus ini. Dan itu tidak patut ditiru. Dan saudara-saudaraku juga umat yang di seberang itu jangan percaya itu. Itu kebodohan, penipuan dan dusta itu. Itu pendustaan Pak terhadap ilmu pengetahuan. Itu dusta itu. Dan kitab suci mereka juga nggak ada itu. Dan semua literatur yang saudara-saudara kita dari tanam tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dan itu dusta. Bayangkan kalau masih ada orang yang percaya seperti itu Pak, itu dusta itu. Dan doktrin-doktrin pemahaman yang radikal seperti itu loh Pak, yang harus kita kubur jauh-jauh, yang harus kita lenyapkan dari bumi pertiwi ini. Maksudnya pengetahuannya loh ya, bukan orang-orangnya. Sekali lagi jangan dipahami ya teman-teman ya. Kainama harus kita kasih, kita cintai sebagai manusia antar sesama anak bangsa. Tapi pemahaman itu adalah pemahaman yang bodoh menurut saya. Tidak ada kebodohan yang lebih hakiki dari itu. Dan itu dan menurut saya itu pernyataan yang setan, iblis itu menurut saya sih. Itu tidak benar. Dan itu tidak mencerdaskan kehidupan dan berlawanan dengan nilai-nilai kita. Nilai-nilai keluhuran Pancasila NKRI. Coba amanat Undang-Undang Dasar 45 itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan lewat apa? Lewat literasi, lewat pendidikan. Itu kan coba deh. Teman-teman kalau bisa tahu, coba berapa ratus miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menyekolahkan anak-anak kita ke luar negeri dalam beasiswa LPDP itu. Coba. Dana APBN kita supaya rakyat kita cerdas kan begitu, dan mereka harus kembali ke negara kita setelah mereka mengecap pendidikan S2 dan S3 di luar negeri untuk memajukan kita, dan itu betul sekali tuh. Nah orang-orang seperti ini harus kita lawan Pak, bukan saya ulangi sekali lagi ya, lawan bukan fisiknya tapi pemahamannya. Itu bodoh itu, masih bodoh yang stupid. Tadi kita mungkin tertawa-tertawa tapi itu kuburan stupid yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang di seberang, tinggalkan ajaran-ajaran seperti itu. Ya, silakan Anda beragama, tapi pernyataan si Kainamus itu adalah penipuan dan dusta ya, sepanjang sejarah. Ya, itu barangkali, brother. Lanjut, teman-teman. Oke, ya, Pak Timothy mau tanya tuh, Pak Timothy. Pak Timothy coba tanyakan, Jean Levis itu Levi itu sudah bersyahadat atau belum, udah mualaf belum itu? Itu nanti ada jin ini Pak, jin Levi's, jin Lea, sama jin apa lagi, jin kafir kali. Itu jin Lea itu istrinya Yakub alaihi salam juga itu. Ada merek jin, merek Lea, jin apa lagi itu, Converse atau apa. Ya itu kan Levi's itu kan singkatan dari Levi Strauss. Levi Strauss itu ya orang Amerika. Saya curiga Amerika, nanti denim. begini Pak Timothy dan Pak teman-teman. Saya curiga nanti kalau nanti kalau besok ada celana jeans Lee, nanti mungkin ini dari yang di Lukas 3 itu. Anak Yakub, anak Eli. Jadi Lee. Ya, itu kayaknya mungkin celana merek Lee. Jadi ayahnya Yakub Lee. Levi's Lee. Celana Lee. Itu kayak nama itu kebanggaan Anas juga itu. Ya. Iya, semua di itu. Kalau menurut pendapat saya ya, ini kalau menurut pendapat saya tuh Ustadz Kainama ini dia membuat kebohongannya itu ya dia mengaku lulusan S1,
STT, terus kedua lulusan Leiden, Haifa. Waktu itu dia mungkin mengaku itu dari mungkin waktu dia kasih ceramah di masjid atau apa lulusan itu. Waktu itu masih belum berkembang benar mungkin untuk dunia internet beberapa tahun yang lalu. Gitu, jadi dia berpikir, dia tidak menyangka ya. Kalau menurut saya dia tidak menyangka, berpikir itu internet akan berkembang. Dia berpikir dia dengan berbohong itu mungkin di masjid apa tidak akan menanyakan tentang ijazahnya. Jadi dia berani berbohong begitu. Tetapi setelah masuk di YouTube ini berkembang, orang gampang mengetahui tentang biodatanya atau melihat ketik di internet atau saling berhubungan. Dia tidak menyangka, jadi akan ketahuan apa yang dia tabur dulu, dia berbohong, dia mengaku-ngaku S1, S2, S3 dari Leiden sampai Haifa, itu akhirnya jadi bumerang bagi dia, karena dia sudah tidak bisa mundur untuk ditanyakan mana bukti ijazahnya. Jadi begitu kalau menurut saya. Itu kan juga dia pernah ada di YouTube, pernah di masjid dia mengaku itu lulusan itu dan bisa berbahasa Ibrani, kan ada Gracia Pelo di situ juga, ditanya sama Gracia Pelo dia tidak bisa menjawab kan. Jadi ya itu dia tidak menyangka gitu, tidak mengira, dia tidak berpikir sekarang ini bakal ketahuan gitu rahasianya gitu, akan kebongkar kebohongannya itu dan dia tidak bisa untuk membuktikannya itu gitu. Kalau menurut pendapat saya, Pak Bom dan yang di room. Oke, silakan yang lain. Oke, selamat malam, Anas. Anas. Ya, selamat malam Pak Mom. Selamat malam yang ada di room. Ya. Selamat malam yang ada di SC juga. Anas Ya pakai Pak Mom, ini bahas apa anaknya tentang Nabi device Yakub gitu. enggak, Nas? Ya, Levis itu anaknya Nabi Yakub Oh alaihissalam. iya begini. Hilang. Begini, mungkin kalau orang yang berilmu kan, kita boleh bedakan antara orang yang berilmu dan orang yang bukan berilmu kan, gitu kan? Maksud Anas begini, kalau orang yang belajar, betul-betul belajar, mungkin kalau ada orang yang belajar tentang membuat mobil, dia hanya fokus kepada membuat mobil kan. Tapi kalau orang yang luas, dalam skop yang lebih luas, dia memahami sejarah bukan daripada abad ke-18, daripada zaman dahulu kala lagi, gitu kan? Tentang asal usul penamaan seluar jin Levi's ni. Itu kalau orang yang berilmu, dia pasti boleh membahas panjang tentang itu. Orang yang berilmu lah, bagaimana asal usulnya terciptanya seluar jin yang bernama Levi's sampai ke seluruh dunia kan, dipakai oleh Freemason. Ini Anas tak mau bahas panjang, Anas pun masih belajar juga kan. Atau kalau orang yang itu bisa saya bantah, dia Nas. kalau hari-hari hanya memikirkan keselamatan, dia tidak mungkin sampai ke situlah. Itu merek. Oh enggak. Ini pendapat anak abang. Kalau ada pendapat lain itu, karena cuma pernah belajar itu. Tapi kalau ada orang yang hanya setiap hari, sebentar bang. Tidak bisa. Sebentar. Kalau abang berarti apa itu tahun ketika buatan orang anaknya Nabi Yakub gitu, sudah ada celana Levi's. Kalau menurut sejarah kan ketika itu orang berlayar. Arab apa udah ada? Sebentar Anas bang. Ini untuk orang-orang yang berilmu bang. Ya betul. Ini hanya ilmunya di mana? Ini orang yang berilmu. Kita boleh bedakan antara orang yang berilmu memahami belajar kan. So dia hanya bukan memikirkan tentang membuat mobil saja setiap hari kan. Anas, tipu-tipu juga ilmu Anas. Jangan dikerok itu. Enggak, kita boleh bedakan antara orang yang berilmu yang dia udah gitu kalau kau mau melarikan ataupun yang tidak belajar gitu. Sejarah soal Levi's, pada Anas begitu. Aku pun bisa. So kalau ada orang hanya memikirkan tentang Anas. Bukan maksud Anda kan ada orang kan memikirkan tentang nubuatan, penggenapan, keselamatan setiap hari kan. Aku ngerti. Tapi kalau orang yang berilmu dia faham tentang apa itu Freemason, tentang sejarah-sejarah aku ngerti. Agenda Freemason dan sebagainya. Oke, aku juga orang berilmu. Ya bang, lanjut. Itu pendapat. Aku juga bisa menghubungkan dengan sejarah Anas.
Ya. Ops, tanya sama Anas, orang yang berilmu itu yang kira-kira bagaimana orang-orang Arab yang apakah Yang orang Arab hafalan, berilmu, Pak, Anas? biasanya Pak, yang Tanya, hafalan tanya. dia. Pasti. Ya, yang berilmu tuh yang kayak gimana, Anas? Yang menghafal Anas, terus. tanya, berilmu yang bagaimana? Ya, yang berilmu yang gimana coba? Titipan dari Pak Bom tuh. Orang berilmu gimana, Pak Anas? Oh iya. Orang yang berilmu tu kita boleh bedakan bang, orang yang berilmu tu bagaimana. Kan kalau ada orang hanya memikirkan tentang keselamatan setiap hari kan. Tapi kalau orang berilmu dia Anas. skop yang lebih luas. Dia boleh membahas banyak gitu kan. So ada Biarpun orang nggak yang punya berilmu kitab ya, cuman hafal-hafalan aja. tapi dia tidak mengamalkan. Ada yang orang biasa mengamalkan tapi dia tidak berilmu. Terus? Hilang suaranya itu. Hilang dia. Dia bikin narasi-narasi yang stupid ini Pak masalahnya ya. Dia bilang sejarah soal Levi's itu pasti dia bilang pasti itu nama-namanya itu dari Nabi juga atau dari turunan gitu ya kan. Ya kita juga bisa kalau narasi-narasi buta kayak dia ya. Nama dia NS saya bisa namakan NS itu adalah keledai. Satu keledai, betul nggak Pak? Saya juga bisa bikin cerita-cerita kayak begitu, nggak ada masalah. Sejarahnya memang ada, bahasa Inggris NS itu adalah sebuah keledai. Seekor keledai. Nah itu sesuai yang namanya. Kalau kita hubung-hubungan kayak gitu kan dia juga nggak akan mau pasti. Jadi mereka suka bernarasi liar. Dan memang ilmu mereka itu ilmu hafalan Pak. Jadi apapun yang disampaikan, mereka harus ingat dan harus diteruskan. Jadi mereka nggak pernah mau nyari-nyari apa kebenarannya atau literasinya ada nggak. Paling tidak ceritanya benar nggak. Mereka nggak pernah mau nyari itu. Yang penting kalau udah dikasih tahu, hafalin. Nah ini nih, ilmu-ilmu hafalan ini adalah ilmu tipu-tipu. Gitu, itu yang dia bilang tadi, ilmu tuh. Jadi tadi Pak Ups ya, yang si Kainama, Enggak. latar belakang ada celana jeans merek brand. Sebentar. Ini ngomong-ngomong, ini ngomong-ngomong dari tadi nih bang. Karena melihat bang, stiker daripada tadi nggak ada. Ya. Lari dulu. Jadi gini ada nah. hubungannya. Stiker mana stiker? Anas ngomong-ngomong juga kan. Sebentar, ini tadi nggak ada. Mau Natalan nih. Sebentar dulu nah. Stiker ada nih sunyi dulu tadi nih. Waduh, Anas ini. Latar belakang adanya celana jeans ya merek Levi's itu kata Christopher Kainama ya salah satu ustadz ya di Indonesia ini ya. Itu katanya latar belakangnya ada celana jeans itu adalah berasal dari 12 ya anak Yakub ini kan suku Lewi. Itu yang menjadi tadi pembicaraan Anas. Apakah itu benar? Itu loh, Bro Anas. Kira-kira supaya kamu bisa. Kita nonton videonya dulu biar Anas bisa paham. Dia bilang benar karena dia pakai nama Iya, itu. Sejarah dia bilang. Jadi Anas juga sama-sama begonya gitu, ikut-ikutan. Iya, itu maksud Anas. Kalau inilah yang dibilang itu orang berilmu, orang berpikir. Kalau orang yang berilmu dia benarkan. Oh, oke. Tonton video dulu. Kasihan kau Anas, hati nurani. Kita nonton video dulu. Ya udah kita nonton video dulu. Pakai nama. Celana Levi's, celana jeans. Orang muslim yang kaya berusaha beli yang original. Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Loh. Oh, dengar tuh. Original. Celana Levi's, celana jeans. Kita dengar ya. Orang muslim yang kaya berusaha beli yang original. Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Celana Levi's, celana jeans. Orang muslim yang kaya berusaha beli yang original. Levi's itu anaknya Nabi Yakub. Dan dia sekarang itu termasuk suku-sukunya, keturunan Lewi. Itu Lewi. Anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam nih. Nabi Yakub. Yang paling tua namanya Ruben. Simeon. Kalau kita celana jeans Levi's anaknya Nabi Yakub. Isakar
Yehuda, nenek moyang orang Yahudi. Dodol nih orang ini. Asher dan Zebulon. Dodol. Nomor 11 Bisa ada warga negara Indonesia seperti ini. Nomor 12 Bene Amen. Bene anak laki-laki. Amen. Maksudnya, kok bisa ada hidup di negara NKRI? Laki-laki terakhir, laki-laki bungsu. Nah, Ruben Simon, Levi, ini sering kita lihat. Tapi bohong. Dodol ini. Kapan dia ngomongin ini? Jadi masalah kok bisa ada orang begitu. Nabi ayah celana Levis. Itu kan Levi. berusaha beli yang original. Dodong Orang bener Muslim nih yang anak. kaya berusaha beli yang original. Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Itu kok Udah bisa. itu 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 beneran bom sih. Kita ngomong gitu. Hancur Mina ini. Kok parah bener ya. Hancur Mina. Celana aku banyak Levi's loh. Ini harus dibakar berarti kalau gitu. Anaknya Nabi Yakub banyak sekali di rumah saya hari ini. Ada Ini kok gubuknya kayak gini ya. Ini apa dibahas ini? Lihat wajahnya, meyakinkan. Wajahnya tuh meyakinkan. Coba. Ada orang kasih pipa coba bom kasih papeda. Ini bahas apa ini Pak Bobo? Kok parah bener. Pura-pura bego lagi. Hancur Mina semua. Enggak, ini bahas Dia apa? dasarnya Pak ngomong Dani, gitu apa ya? Pak Dani, Aneh ini sih. Saya mau tanya dulu Pak Dani. Selama Iya. seumur kita umur 55 tahun. Katanya Levi's itu ngambil dari anaknya Yakub. Hancur Ya, Mina. kita kan bukan bidangnya ya. Itu kan yang dari Levi tahu. Strauss itu. Ya kalau Parah bukan nih bidangnya namanya. jangan ngomong jangan ngebodohin umat dong. Ah, enggak ada kaitannya dengan pengajaran itu kan. Apa kaitannya dengan pengajaran? Enggak Itu ada. pengajaran, Pak Dani. Aduh, Aduh, kamu orang tua. Pak Dani gak Kayaknya fokus dia nih. ngomong sama tembok deh. Kayaknya si Kainama lagi ngomong sama tembok kayaknya dia tuh. Pak Dani gak fokus. Kayak nama ini. Bukan pengajar ya, Aduh, ini Akhir Pak tahun. Dani tua-tua. Ya ampun. Akhir tahun. Ini tukang koyo kayak nama ini benar-benar dah. Tukang Inilah koyo sih orang-orang yang orang ini. berpikir katanya, orang-orang yang Iya, pintar sama katanya. juga. Salah ya. Ini ya kawan-kawan ya. Orang yang salah juga. Celana Ya, Levi. kita Anaknya tahu Nabi yang Yakub alaihissalam. kebenarannya. Udah, Dani diam dulu, Dani diam. Shalom. Coba begini ya Salam, kawan-kawan. salam, salam. Teman-teman di Dulu room. kalau orang yang salah kan Dani diam dulu. pernah Weh, Dani di diam. penggal lehernya. Dani diam. Kan ada juga yang Dani diam mengatakan dulu. bumi itu Berisik datar. tadi. Apa Teman-teman bumi di itu bulat room. katanya. Teman-teman di room. Ada. Saya minta dengan hormat ya. Cobalah kita tanggapin dua topeng monyet ini. Ya, kasihanlah dia udah bergaya-gaya di kita. Hargailah topeng monyet ini. Ya. Oh iya, siap. Ya, Berarti hargailah kakak Kita topeng beli, Yang dulu kita ya. beli celana Levi's lah dari Anas nggak apa-apa. Ya, kita dengerin dongengnya coba. Kasih waktu. Siapin Ya, Bang kendangnya, Marmo. Siapin kendangnya siapin. Siap. 86. Nah, ini bahas apa nih Pak Bobo? Bahasnya apa? Kok lagi kemana? Langsung aja Dani, nggak usah mutar-mutar. Masalahnya Pak Ginca ada alaihissalamnya, ada Ini benar-benar. kalau anaknya Nabi Yakub apa? Tapi ada alaihissalamnya Pak. Nabi Yakub alaihissalam. Nanti dikatakan channel badut, nanti kan kawan-kawan kan kasihan gabung. Ini Nah, benar-benar begini. akhir zaman emang ini. Begini, teman-teman. Iya. Tadi kan saya khotbahkan nanti- tentang ini. Tadi kan saya khotbahkan tentang kasih persaudaraan. Oh,
Nah, kita dengar dulu Iya. pendapatnya Pak Dhani. Ya, kita santai ini Natal. Kita tanya dulu menurut Pak Dhani, Pak Ustadz Kenama ini bicaranya bagaimana. Kita dengar dulu Pak Dhani bicara. Ya, kalau kalian mungkin merasa bagaimana, ya terserah aja kalian. Mau tertawa kah? Oh, Pak Dhani. Putar lagi Pak Bombom. Kita diam semuanya. Ya, semua teman-teman diam. Begini Pak, saya dengar itu kan apa namanya, bukan bentuk suatu pengajaran di dalam Islam. Itu hanya bersifat pengetahuan dan wawasan. Sementara kita kan tidak mengetahui asal usulnya, kita nggak bisa berkomentar. Kalau saya pribadi nggak bisa. Ya udah, nggak Apa usah yang mau saya komentari. komentari? Nah, cuman kan Udah, kita Ren, membahas kamu ini nggak kan tahu. dialog antar agama, Kita bukan tahu. Kita bukan tahu. dialog Apa yang bedanya? seperti itu. Ya, Ana sama Oke. kamu nggak tahu. Iya kan? Kita Pak tahu. Dhani. Pak Dhani. Pak Dhani tahu Apalagi nggak? Yakub itu siapa Yakub? Yakub itu kan anaknya Ishak, setahu saya. Nah, itu kan di agama. Yakub itu Iya. kan Israel. Nah, Israel itu kan punya anak kan Lewi, Levi's juga kan? Betul nggak? Nggak Itu tahu. kan Saya agama. Itu kan agama kan agamanya orang Yahudi dengan orang Kristen. Iya. Ada nama. Ada Bukan Tira, agama ada iman. ada Emko. Kalau Tuh, saya sih anak-anaknya bilang aja di dalam Islam. Semen itu dari Simeon, Pak. Semen itu Di dari Simeon. dalam Islam tidak ada yang menjelaskan seperti itu di dalam ajaran Islam. Para nabi-nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan Ya udah. seperti itu. Ya udah nggak apa-apa Pak Dhani. Pak Dhani tanggapi dulu ya. Iya, Kita kan? putar nih. Kita putar dulu sudah nih Ustadz Kenama ya supaya Pak Dhani mengerti. Udah Kenapa sampai dia bisa saya dengar. Ya udah, kita putar lagi udah. Yang original. Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Celana Levi's, celana jeans. Orang Muslim yang kaya berusaha beli yang original. What? Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan dia sekarang itu termasuk suku-sukunya, keturunan Lewi. Itu anak pertama namanya Ruben, anak Nabi Yakub alaihissalam nih. Nabi Yakub. Yang paling tua namanya Ruben. Simon. Semen 3 roda kapan? Jadi Kita itu bilang Simon. merek handphone Simen itu anaknya Yakub itu. Simen, Lewi. Nokia, Levi. Kardinal itu dari Dan. Kardinal itu dari Dan. Itu Honda dari Yehuda. Asalnya Yehuda itu Honda. Itu serius banget bohongnya ya. Serius banget. Isakar, Yehuda, nenek moyang orang Yahudi. Gad, Naftali, Asher, dan Zebulon. Nomor 11 Nabi yang datang, Yusuf. Nomor 12 Bene Amen. Bene anak laki-laki, Amen ditutup, Benyamin. Ruben Simon, Levi itu sering kita lihat. sayang sekali orang Muslim seneng banget dengar cerita bohongan begini. Bapaknya Sayang. Sidul, Pak. bapaknya Sidul, bapaknya Sidul berarti anaknya si Ishak ya, bapaknya Sidul. Ya, Benyamin gini, Sueb. sedikit umum daripada Anas umum. Gini, sorry, tadi ada HP Anas problem. Ya, assalamualaikum Bang Nani, assalamualaikum yang Muslim. Begini, begini, pendapat Anas kan kalau kita buang kalau kan, problem HP-mu buang. Sebentar. Begini. Kan berbeda dengan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu kan. Apabila kita mendengar seseorang itu dia gelak tawa besar gitu kan. Padahal orang berilmu itu memberikan pengajaran tentang sejarah dan sebagainya. Itu maksud Anas. Maksud Anas bagaimana asal usul kata jin tiba-tiba jadi kenal sejarah. sebentar. Orang yang Gimana berilmu sih? itu sebentar biar Panas bicara. Jadi yang mana kan ya? Orang yang berilmu itu
ada pabrik semen itu anaknya Yakub alaihissalam. Terus yang pakai celana jeans, Levi itu anak Yakub alaihissalam. Bukan begini Om Bom. Kan ada orang kan hanya dia ilmu dia mentok, ada orang yang berilmu dia mentok sampai nubuatan, penggenapan, keselamatan, dia mentok sampai itu. Tapi kalau Anas mengingat kalau Ustaz Kainama ni, Ustaz Kainama ni dia berilmu skop yang lebih luas, dia memahami sejarah tentang gerakan Freemason, tentang agenda sesebuah pertubuhan dan sebagainya. Jangan dulu pindah ke Ini topik sampai yang lain. Ini celana jeans, Sabar, celana sebentar jeans. lah. Gimana sih? Ini untuk penjelasan yang di luar. Kalau enggak mau mendengar ilmu, jangan mendengar. Gitu. So, bedakan antara orang yang berilmu, skopnya lebih luas. Dia memahami apa situasi, kondisi dunia, kondisi dunia saat ini. Begitu, Mas Anas. So, faham-fahamlah bagaimana gerakan-gerakan. Kalau kita perhatikan dulu kan, bagaimana HP dulu bagaimana. So ada orang yang mempunyai otak cerdik tapi tujuan dia kepada kejahatan, gitu kan? So kita perlu faham gerakan-gerakan suatu gerakan yang ingin menguasai dunia. Gitu. Kalau orang memahami sejarah, dia belajar tentang the world new order tu kena faham lah bagaimana mereka memahami sejarah-sejarah, apa agenda yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menguasai dunia. So kita jangan lalai dan tertipu. So apabila orang berilmu menyampaikan ilmu, kita perlu dengar. Ya, the new world order tu kena enggak, ini semua terjemahan kan. So maksudnya kena faham itu. So faham, kalau orang yang belajar, dia menyampaikan, jangan kita gelak-gelak. Kita ambil apa yang dikatakan, kalau tidak boleh membantah dengan argumen, jangan kita gelak-gelak. Kita bantah balik dengan argumen. So pada Anas begitu. Ini ku bantah ya. Ya, okey, lanjut. Ya, baik. Gini Nas, biar ku bantah ya Nas. Jadi gini. So pada Anas jangan hanya setiap hari memikirkan tentang nubuatan, penggenapan, keselamatan. Jangan. Kita perlu berfikir dengan lebih luas untuk keselamatan anak cucu kicit kita di masa hadapan. Okey, baik, lanjut. Ya, jadi gini Nas kita main data ya. Jadi gini, Kainama kan dia bilang S2, S3, dia paham bahasa Ibrani. Jadi gini Nas, Lewi itu Nas, kalau kamu cerdik ya, nanti kamu lihat Alkitab Sabda, itu bahasa Ibrani Levi pakai Y, Levi, ya pakai Y Nas. Jadi kalau dia sambungkan itu memang dia pakai King James Version ya, Levi. Tapi kalau Levis bacanya bukan Levis, Levi's. Jadi itu jauh berbeda sebenarnya Nas. Makanya tadi minta maaf sebelumnya Nas, kita ketawa itu karena apa? Karena nggak nyambung sebenarnya apa yang diomongkan sama Kainama Nas. Minta maaf sebelumnya. Karena goblok. Iya, benar-benar cocokmologi benar Nas. Coba untuk rakyat. Cocokmologi benar itu. Begini kawan-kawan ya, ini kan menyambut hari Natal katanya Pak Bom ya kan. Maka bentar, kalau Pak ada yang membicarakan ya tentang sesuatu yang tidak ada kaitan. Iya, nggak apa-apa Rudani. Ntar dulu diselesaikan dulu Rudani, nggak apa-apa. Ya, kita mau telanjangi pendustaan kan timbulnya kebencian. Jangan kita memancing nggak usah kebencian. ngajarin, kita mengerti itu Pak Dani, kita ajaran kasih. Iya, kalau memang sudah kalau kalian nggak ada ajaran kasih, mau ngajarin orang ajaran kasih itu bagaimana caranya Pak Dani? Iya, makanya kalau udah tahu jangan dilakoni kayak begitu. Lanjut kita. Jangan jadikan topik, jangan mau darahin Dani. Ayo. Tanya aja Bapak Bom. Apa yang dirugikan oleh siapa tadi Ustadz Kainama itu, apa sih yang dirugikan oleh kalian? Apa yang kalian masalah? Dirugikan. Nah, kalau nggak ada rugi, ngapain kita repot? Banyak yang dirugikan, umat-umat jadi pada apanya? Apanya? Itu umat-umat kalian itu akhirnya jadi apa? Coba. Jadi apa? Nggak ada masalah. Tambah pembenci sama kita terutama apalagi Levi's itu menunjukkan ke Amerika. Dari dulu sampai sekarang benci sama Amerika. Memang betul, memang banyak banyak yang radikal nanti. Banyak nanti pada radikal, makanya kita harus stop di sini. Pak Dani. Sabar. Pak Dani. Kenapa Anda membela Amerika sih? Pak Dani sabar. Ini kan diskusi, kita diskusi tidak menghina masalah agama. Ini kita diskusi mengenai wawasan, oke? Ini bukan masalah agama kita diskusi, Pak Dani ya. Betul. Minta maaf, tidak menghina. Ini masalah kasih. Kita bicara tentang kasih, makanya kita bukan benci Unpad.
Cuma kita ini lagi sementara berbicara tentang ilmu yang lagi kita sekolah. Jadi dalam bahasa Inggris, bahasa sehari-hari, kita bukan diskusi agama sekarang, tidak. Silakan Ginca tanggapi Anas. Oke, silakan. Santai. Ya, aku tanggapi sedikit. Ya, makasih Pak Bom. Jadi gini, Pak Dani, kita main akademis ya. Jadi nanti Pak Dani sama Anas tanggapin nggak apa-apa. Kita pasti dengerin ya. Jadi minta maaf kalau tadi kita kata-kata memang agak lucu-lucu Pak Dani. Jadi karena memang kain nama itu dia cocokmologi bener Pak. Jadi Levi's itu penemunya Levi Strauss Pak. Orang Amerika, San Francisco itu. Jadi nama Levi's itu diambil dari nama dia. Jadi kalau dibilang itu dari anak Yakub itu nggak nyambung benar sebenarnya. Jadi kenapa kami membahas itu Pak Dani? Karena nama Lewi itu ada di kitab kami Pak Dani. Kalau di kitab Pak Dani kan nggak ada itu. Jadi wajar kami mengkomentari Pak Dani. Ya minta maaf sebelumnya Pak Dani. Wajar dong gitu. Kalau di Qurannya Pak Dani kan memang nggak ada itu. Cuma ada Yakub. Lewi kan nggak ada disinggung di tempat Pak Dani kan. Setauku ya, yang ku baca Quran nggak ada itu Pak Dani. Jadi wajar dong. Kami komentari, kami meluruskan tanggapan dari Kainama yang mengaku S2 dan S3. Dari omongan dia kita bisa nilai sendiri lah. Gimana kualitas pendidikannya dia, Pak Dani. Itu aja. Ya, jadi agak lucu sih. Silakan Pak Dani. Ya, jadi benar begini. Jadi kalau kita izin simak ya. tadi, Jadi bentar begini, dulu, Pak Dani. kita kan Pak Dani. tadi kan dipersilakan kepada saya. Jadi makanya saya mengkomentari aja, ya kan. Supaya suasana kita itu kondusif, enak. Jadi kita bukan membahas personal, tetapi ataupun perorangannya atau orangnya bukan, tetapi bagaimana apa yang disampaikannya itu pengajaran-pengajaran tentang bagaimana kita memiliki rasa kasih sayang, ada rasa persaudaraan. Apa yang diceramahkan oleh Pak Bom tadi. Kalau kita seperti itu berarti kita tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Bom. Saya walaupun tidak masuk, saya mendengar kok apa yang dikatakan Pak Bom. Pak Dani nggak usah ke sana. Itu kan si itu tadi. Nah, itu kan yang diceramahkan oleh Pak Bom, kan yang dikhutbahnya Pak Bom tadi. Pak Dani, kamu tidak bisa memisahkan orangnya dari apa yang keluar dari mulutnya. Yang itu yang pertama. Yang kedua, dia berbohong. Katanya Benjamin itu artinya Ben anak, Yamin penutup. Benjamin itu artinya anak yang di sebelah tangan kanan. Katanya dia tahu bahasa Ibrani. Yamin itu bukan penutup. Jadi dia bohong. Jadi jangan dipisahkan orangnya dari yang katanya yang atau ucapan-ucapan dari keluar dari mulutnya. Itu jangan dipisahkan, Pak. Iya, karena orangnya kan nggak ada di sini, Pak. Apa artinya? Masa dia bilang Benjamin itu adalah anak penutup? Bahasa Ibraninya Benjamin artinya the son of the right hand, artinya anak tangan kanan. Bukan anak penutup. Betul. Iya, betul. Dia ngambil amin aja tadi itu. Ngambil amin tadi itu. Kan udah bohong ya Pak? Iya, dia ada narasi-narasi bohong semua. Betul, memang. betul. Ya, kalau Pak Dani mengikuti mempertahankan pencuri, Pak Dani sebetulnya ikut mencuri. Saya tidak mempertahankan orang berbohong. Apa yang saya pertahankan? Anda langsung menjasti saya mempertahankan. Saya kan nggak ngerti masa itu kan. Pak Dani membela-bela, udah dia salah bohong. Bukan membela, saya tidak ada membela kok. Tanya aja Pak Bom, benarkah saya membelanya Pak Bom? Saya hanya bicara kita di sini perlu adanya kasih sayang, persaudaraan yang dikhutbahkan oleh Pak Bom tadi. Itu pasti, Bro Dani. Pak Dani. Nah, itu yang kita tunggukan. Jangan sampai suasana suasana perayaan Anda itu ditimbulkan rasa kebencian. Ya, maksudnya Dani buka channel sendiri, terus ajarin umat-umat kamu, kasih sayang. Udah, cukup. Kayak nama tuh penipu. Iya. Cukup. Iya, terserah Anda mau bilang jadi dia penipu sebenarnya atau enggak, ceritanya kan itu masing-masing orang lah. dalam khotbahnya itu. Ya masa penipu didiemin, Pak? Kayak nama Ya, kita kan nggak tahu Pak, saya kan nggak bisa menilai dia kan, dia kan bukan orang Islam. Dari cara ngomongnya udah Makanya saya kelihatan, tidak Pak. ngomong itu, cuman Tapi saya Dani suka hanya cari-cari tahu soal kita. Kalau orangnya saya dia sendiri nggak mau hanya dia cari tahu. meluruskan yang Dani dikhutbahkan kalau oleh nggak Pak tahu Bom apa-apa tema dia kita. lebih baik, lebih terhormat. Ya. Tema kita Nah, kan begitu, ada, Dani. Pak Bom bikin tema. Iya, Ustadz Nah, Su'u. sekarang Tahu. tema Pak Bom itu yang dibikin oleh Pak Bom, Nggak Anda ada mau urusan buang dengan kemana? ceramahnya Pak Bom sekarang. Kita ngomongin Ini kayak nama temanya, kalau memang jeans Levi's. kalau temanya nggak digunakan, mendingan Kalau saya nggak keluar suka, aja nggak apa-apa, Pak nggak usah Bom. di sini, Dani. Oke, makasih. Ya, makasih ya.
bikin pusing kepala banyak orang aja, ngoceh aja kayak si Anas itu. Gak ada guna kamu cara begitu. Dia Ustadz Su'u. Mau kamu umatmu digituin? Gak kasihan sama umat, Dani? Gak ada pertanggungjawaban moralnya. Aku lihat Gak ih ada, gak ada bingung ini moral orang sama tua. sekali mereka ini. Orang tua kayak gitu. Nggak Masa ada, orang memang yang dari masuk ajarannya begitu. orang mau Mereka masuk turun mereka ini, temurun Bang. terus begitu mereka. Ya lebih Memang baik kita strategi bahas mereka Alkitab, itu memang lebih banyak guna ya, daripada bahas si Dani sama si Anas itu. memang strategi mereka itu pembohongan itu harus Iya. ditempelkan di otaknya semua itu umat-umatnya. Jadi berita apapun untuk mereka diterima semuanya akhirnya. Nah, kita Iya, kok ini parah harus bener ya. membentengi. Parah banget, Parah Pak. bener Ini loh. ya, Parah jadi loh ini. ini jadi banyak Tenane, orang-orang bro. yang banyak yang radikal akhirnya. Tenane, bro. Amerika dibenci-benci. Kalau Kristen udah Tenane, pasti bro. dibenci kan? Pakan Ngeri guys, sekali kita. nggak percaya. Kalian lihat ini, ocehan pakai nama. Celana Levi's, celana jeans. Orang muslim yang kaya berusaha beli yang original. Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Celana Levi's, celana jeans. Orang muslim yang kaya berusaha beli yang original. What? Levi's itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan dia sekarang itu termasuk suku-sukunya, keturunan Lewi. Itu anak pertama namanya Ruben, anak Nabi Yakub alaihissalam nih. Nabi Yakub. Yang paling tua namanya Ruben. Simeon, Ramai kain nama marai kita bilang panas itu. Simon. Lewi, Ceramah Isakar, kain Yehuda. nama bikin panas. Pak Noah, jadi wajar Adam punya pakaian itu ya, yang gede itu ya. Jadi wajar ya kalian percaya ya. Panas ini. Apa yang nggak dipercaya semua dipercaya kok. Sama sepeda ya. Sepeda Adam. Iya, semua Pak. Dibikin itu kan hanya untuk pembodohan biar mereka percaya semua. Dan mereka kan orang-orang pengikut semua. Asal percaya. Parah ini, parah loh, serius loh. Ini parah bener ini. Terjun bebas semua, Pak. Panas. Gini Bisa tadi ada bisa Begini, ada itu ya, ada bisa pembicaraan device itu. Aduh, nggak ngerti saya. Saya umur 25 tahun baru seumur hidup baru dengar kayak ginian. ya. Tapi memang niatnya untuk bikin orang-orang yang dengar jadi radikal gitu loh. Memang itu poinnya sih sebenarnya. Iya ya, kelihatannya arahnya ke sana, betul. Arahnya ke radikal memang. Karena kalau tidak nggak mungkin dia mau bernarasi kayak gitu. Mestinya MUI itu marah-marahin dia mestinya. MUI aja radikal kok, Pak. Iya, jelas. Makanya mereka dengar dan mereka rekam. Bentar lagi jadi hadis tuh nanti. Bentar lagi jadi hadis. Hadis kain nama. MUI menghibahkan dia dengan kristolog. Bagaimana MUI kan sama gobloknya? Iya, exactly. Halo Pak Noah. Ya silakan Ini ada Pak topeng Noah. monyet lagi masuk Kain nih. nama. Ya ini pengikut-pengikut setia ini. Iya, kain nama itu bicara, apalagi di medsos. Ayo bagi-bagi kue. Darimu itu sudah disarankan harus pakai data gitu loh. Makanya Ginca kain aku nama pakai icingnya aja, data. Ginca. Nah, hasilnya apa? Toppingnya Pak, topping. Hasilnya Logo ada. ya. Yang pakai buah Iya, cherry. Ini Iya, Pak. bodat baru Icing minum nanti aku spiritus ini. Ini tos bodat baru minum spiritus ini. Bodat baru minum spiritus. Begini nih kalau ngomong dia, bodat baru minum spiritus. Bodat berapa bang? Bodat berapa? Minum spiritus. Bodat baru minum spiritus. Panas. Bodat baru minum spiritus nih, baru Udah datang. ada bahasa baru lagi nih pakai baru minum bodat. spiritus. Aduh. Panas. Ya gini teman-teman. Halo. Ya, teman-teman. Si kain nama ini itu sudah terbongkar kebohongannya. Ini hanya tinggal dia menunggu
menunggu diadili lah sama orang Islam sendiri, karena sudah juga banyak. Ora mungkin. Diam. Lagi belum ditanggap topeng monyetnya. Ya. Tapi masalahnya ya, pendukung dia itu memang yang koar-koarnya kencang di medsos. Kayak nama mengaku sekolah di sana di sini, di sana di sini, sudah dicek tidak ada nama dia. Mau pakai nama apapun yang dari Indonesia dicek satu-satu, tidak ada. Itu bohong. Yang saya sayangkan, kenapa sih kalian itu kok percaya gitu loh, pembohong. Ustadz Su'u namanya itu. Membawa bukan hal yang benar. Karena bangga, dia ngaku-ngaku pendeta. Kayak nama itu cuman pemain musik di gereja di Bogor 3 bulan. Halo, itu Ya, di Bogor, dia tuh diakon 8 itu, ayo. Diakon mana? Sudah dibantah. Diakon 8 itu sudah dibantah siapa, Pak? gerejanya. Bohong, Halo, itu itu. bohong itu. Bohong. Bohong piye? Shalom. Oh, shalom. Dibantah. Halo, Wah, iki kamu pintar Anas. sedikit Halo, lah. Anas. Jangan memuja pribadi begitu. Pintar sedikit. Sedikit aja pintar. Jangan memuja Nggak bisa, pribadi Pak. yang Udah salah. hilang, Pak. Udah hilang diambil sama Bagudung. Udah hilang, udah hilang. Janganlah. Masa orang Indonesia gampang sih dikibulin kayak begini? Masa mau sih? Bangga dong. Biasa itu. Ya, begini Pak Abu Subi. Ya. Sejarah yang bahkan 1000 tahun lebih aja sampai sekarang aja masih nggak nge juga mereka dibohongin. Apalagi yang cuma hitungan berapa tahun. Iya Pak, tapi masalahnya kenapa sih orang Indonesia begitu kagum dengan pembohong? Itu masalahnya. Dia tuh Itulah. pembohong di mana-mana, udah ketahuan, udah dibongkar. Itu dimulai dengan nasi bungkus, Pak, nasi bungkus. Iya, itu udah kasihan banget saya kok ada Begini umat Pak yang Abu mau Subi. dikibulin. Begini. Itu? Mereka itu kan terbalik, Pak. Jadi kalau kita hadapkan dengan orang yang gelar profesor, itu dibilang goblok. Tapi yang punya gelar buta huruf, itulah yang pinter. Gitu. Jadi jangan heran kalau mereka pikirannya seperti itu. Profesor Dibohongi itu Christian adalah Rain. kejujuran. Elah. Itu nggak perlu. Saya perlunya cuma kasih profesor yang dari mana ya? Dari markas hadis aja mau. Bentar Pak, saya mau tanya sama Pak Nuha nih, baru ingat. Pak Nuha, siapa gubernur pertama di Irak yang diangkat Nabi? Ingat nggak? Ingat nggak siapa gubernur di Irak yang diangkat oleh Nabi? Piye. Gubernur. Iya, saya tanya, siapa gubernur yang diangkat oleh Nabi di Irak? Siapa ya? Nah, aduh. Mbah Surip. Saya tanya hal yang sangat sederhana sama Nuha, dia nggak bisa jawab. Apa? Sederhana sekali. Apa? Anak sanawiyah tuh bisa jawab. Aku nggak iso aku. Ya sudah. Saya tadi nggak usah cuma komen. Anas Ya ya. sudah. Anas bagus itu tadi itu. Ya sudah, Anas nggak usah bagus. komen Pak. Dengerin aja, kita sama-sama menghibur diri. Ya, tapi jangan percaya sama penipu. Carilah ustadz yang baik tuh masih banyak. Gak kurang-kurang Indonesia dengan ustadz yang Termasuk kain nama Menahem Ali itu bagus. nama Menahem Ali itu semua penipu Pak. Menahem Ali itu bukan mu'alaf. Tuh satu, dia menipunya dia mengaku mu'alaf. Dia Apa tuh itu asli angkatannya orang Madinah, Bambang Nur namanya Senaji? Muhammad Ali asli Pamekasan. Karena dia dulu pernah bergabung di CIS Oi. sama Bambang Nur Oh, Sena. sopan ngomong kamu. Hahoy. Wong Jogja hahoy. Pak Abu Subi, inilah produk-produk Indonesia yang untuk membangun masa depan yang kayak begini, Pak. Ya begitu memang rusak mentalnya. Kacau. Rusak mentalnya.
Ya sih malu Kacau bener balau. lihat orang Indonesia Anas kayak masuk lagi begini. wae. Halo Pak Bom Bom. Loh, aku di bawah akan dengar terus. Dengar apa? Panuha, Pak Ups, kalau kayak Panuha begini di Amerika dikasih kerja nggak ya kalau begini? Kalau ngomong ketawa-ketawa. Apa? Kayak macam Panuha. Pasti banyak kata-kata itu Pak, S-word, F-word, kalau enggak idiot. Ya kayak gituan pasti, habis tuh. Sehari pun enggak akan kuat pasti. Lah Karena di sini kan, di sana kalau tuh. di sini kalau orang bodoh Pak, kalau orang bodoh, orang yang benar-benar bodoh itu benar-benar disebut namanya Pak. Karena untuk biar mereka mempelajari pelajaran bahwa mereka itu jangan main-main di bisnis. Kalau bodoh itu kalau bukan tempatnya ya cari tempat yang sesuai gitu loh. Karena di sini kan biarpun biarpun jabatan itu pun nggak dihargain kadang Pak. Yang penting itu praktek nyatanya. Kalau memang nggak bisa apa-apa ya mulai dari bawah juga. Itu aja. Ya kamu aku nggak tahu standarnya dari mana mulainya. Saya dari Bingung aku bawah. juga. Aku dari bawah. Kalau ada bawah Pak, kalau nggak ada bawah gimana? Gitu, Mau dari dalam tanah? Tukang cabut rumput. Iya susah. Masuknya nanti ke rumah sakit jiwa, repot kan? Mau tanya, Ya. mau tanya. Kalau di Amerika ya, kalau ada orang lagi diajak ngobrol cuman haha hihi, weh. Kira-kira masuk psikiatrik hospital nggak tuh? Kalau biasanya yang doktrin-doktrin ini biasanya memang Pak harusnya cocoknya di sana Pak. Karena mereka kan nggak akan berkembang karena dia cuman itu aja yang dipelajari. Kalau orang yang tidak berkembang nggak ada gunanya Pak. Kalau pohon pun nggak, kalau tidak berkembang-kembang ya udah tebang aja. Betul Pak? Betul. Iya udah, tidak berguna tebang. Ini di Amerika kan gitu. Lu nggak berguna, lu dipecat cepet. Sehari nggak nyampe sehari. Makanya baru dites kerja sedikit aja nggak bisa, lu udah aja cari dulu tempat yang cocok gitu loh. Terus itu tuh si Pak Simon ngomong. Gimana itu? Saifuddin Ibrahim itu gimana? Sekarang gimana itu? Udah ini kita ngomongin kau aja dulu kau. Terlalu tinggi. Kalau itu Ibrahim tuh kau terlalu tinggi. Kau aja dulu. Tinggi gitu. Kenapa dia? Biarin Pak, nggak usah dijawab. Ngelantur aja di biasanya kalau udah nggak bisa jawab langsung cari yang baru. Iya. Rata-rata kan begitu mereka, kalau udah mentok udah cari yang baru. Biasa gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Kebodohan kan memang begitu Pak. Utang lagi, nanti minjem utang, bayarin untuk nutup lubang. Ya terus aja. Sama pengetahuan mereka kan gitu. Gali lubang tutup lubang terus. Iya. Iya, nggak akan maju-maju makanya. Nggak akan ngerti-ngerti lah. Udah gitu memang ajaran hafalan susah ya. Apa-apa harus dihafal. Nah ini kayak nama tadi berkhotbah itu untuk mereka dihafalin tuh. Itulah doktrinisasi itu kayak begitu Pak. Akhirnya menuju ke radikalisasi ya pasti itu. Karena dia nggak mau lagi ingin tahu. Nggak akan mau bertanya-tanya. Nggak boleh lagi bertanya. Itu menyadarkan umat. Itu menyadarkan umat. Kasihan. Aku kasihan Pak sama kalian tuh nggak mau terbuka. Ada oten-oten yang aku yakin Pak, hati nurani kau itu pasti tersentuh. Biarpun sedikit. Tapi karena doktrinisasi kalian itu memang udah terlalu kuat. Anas pun kasihan sama abang, Bang. Anas pun kasihan sama abang. Coba kasih sama aku, Nas. Nanti aku kasih itu stiker. Kasihan Bang. Gimana coba Nas? Kasihan abang hanya mentok di situ, Bang. Abang tak mentok Saya mentok di mana? Hanya mentok di penggenapan nubuatan keselamatan. Abang hanya mentok di situ. Dari sekarang abang kalau kau mau nyerah, abang tidak berpikir secara luas gitu Bang. Bukan abang itu maksud Anas kasihan sama abang. Bilang kita mengenal sejarah. Kalian tuh nggak kenal sejarah kok tiba-tiba jadi kenal sejarah. Gimana ini? Enggak, itu Anas katakan apabila seseorang Levi's aja dulu, Levi's. Itu Anas maksudkan. Kita macam Ustaz Kainama, itu skop ilmu dia lebih luas. Bukan hanya mentok kepada keselamatan, begitu kan? Suara dia kecil sedikit. Levi's gimana? Si Anas suaranya faham maksud dia bagaimana freemason dan sebagainya. Kecil sedikit. Coba Levi's-nya gimana Anas?
Nggak usah lari-lari, Nas. Levi's itu anaknya Yakub. Dah. Gini. Dia mau Gini, cari-cari gini, sejarah gini, Levi's, gini. mau disambung-sambungkan bahwa orang Israel yang ada di Amerika bikin Levi's. Mungkin ke sana dia. Iya, Gitu loh. abang tahu tak bagaimana gerakan Freemason? Macam abang katakan tadi, Oh, New tadi World apa tadi? Order. Bagaimana maksudnya? Apa? Apa tadi? So itu maksud Anas. Ustaz Kanama, New Order bukan hanya World? Ustaz Apa? Kanama. Di tempat Anas, di Malaysia ada yang jenis-jenis kristologi yang memahami sejarah. Dia belajar tentang sejarah, bagaimana apa yang akan berlaku, bagaimana kondisi orang Yahudi Anas. ketika ini. Kalau abang sebagai umat Kristian hanya mentok di keselamatan kan, nubuatan Kau tidak- penggenapan kan. Kau Tapi lebih kalau mentok orang lagi, kau Muslim nggak ini kenal dia sejarah, memahami. Anas. Oh, Anas Kau sudah lebih mulai mentok lagi bawa nggak ke kenal agama sejarah. ya. Anas sudah Iya, mulai bawa ke udah nyerang agama. dia kalau biasa. Ya. Bukan. Strategi dia kan Bukan. begitu. Kalau Yahudi, Strategi dia langsung Yahudi larinya itu ke Alkitab Kamu lagi. urusan sama saya, Anas. Sebentar. Kalau Yahudi itu dia pintar tapi dia tidak mengamalkan. Kalau Islam dia ada ilmu, dia mengamalkan. Mana ada ilmu, Anas? Dia ada ilmu dan dia Ilmu tipu, mengamalkan. Pak, ilmu Kalau tipu, Pak, Kristian Bapak. dia Bapak, hanya Anas. mengamalkan tanpa ilmu. Itu perlu difahami dulu. Bagaimana Tapi orang dia berilmu dengan ilmunya orang yang apa tidak sih? berilmu. Apa sih? Orang Bob, pintar itu itu bisa perlu memilah-milah difahami. yang tipu-tipu dengan yang benar, Pak. Anas, yang benar sejarah ya. Bapak, Berapa Bunggat? ya. Langsung Pak Gugat, Saya lanjutin mau aja. tahu begini, Pak. Mana sih Anas? Kok ngilang? Ada. Tapi dia masih ngoceh gitu. Saya kasih tahu Ya. dulu kalau dia ngoceh. Iya, kalau bisa, Pak. Makhluk yang satu ini tolong diajarin untuk fokus sama topiknya. Kita ngomongin apa yang dia ngomongin sini soal Levi's, dia ngomonginnya Freemason lah. Sok tahu sejarah. Nanti kalau dia disikat dengan sejarah, bengong. Lompat lagi dia ke Siamang. Gitu. Ya kan, Nas, ya? Iya, itu masuk Anas. Iya, Kan iya, macam iya, bangsa betul. penggugat, macam Contoh, bangsa penggugat hanya gitu. mentok di keselamatan gitu kan. Kalau Ustaz Ya, Kanama lu ni dia mentok di skop yang mana? lebih luas. Dia bukan hanya mentok di keselamatan. Dia Iya. berfikir Lu secara mentok di lebih mana? Kamu luas mentok di gitu. mana? Kamu mentok Oh, di macam mana? Anas masih belajar. Anas berbeza dengan keilmuan dengan Ustaz Kanama. Berbeza Anas. Berbeza. Oh, iya, So macam beda. Ustaz Kanama dia Ilmuwan mempelajari Ustaz semuanya. Kainama. Gitu. Apa sih ilmunya, Pak? Coba sebutkan. Nih, Oh, maksudnya Ilmunya apa? lebih daripada Jadi kita bisa keselamatan lihat lah ya maksud dia. Ini aja, Pak. Misalnya gini ya. produk radikalnya Iya, ini iya. termasuk dia Pak, si Pak Anas. Ups. Iya, Coba lanjut. dibaca, Pak Ups. Oke, apa nih? Men can eat their wives if severely hungry. Say stop Saudi sake fatwa. Oh, Apa nanti anakmu pun akan kau makan juga, Nas. Enggak lah. Sang penggugat tahu nggak bapaknya Yusuf yang penggugat? Sang penggugat, bapaknya Yusuf tahu nggak? Sabar ya. Siapa tuh Sabar. bapaknya Yusuf? Sabar. Begini. Kenapa Cecep, kamu topik? sabar. Biar Cecep nanti saya layani. Cecep, sudah dengar Cecep? Oke, dengar saya biar layani Cecep. Cecep, bapakmu tuh kadrun. Nih, saya jelaskan ya. Kau punya wajah, saya sudah fotokopi, screen. Tunggu, sebentar, saya ajar kau. Tunggu, biarkan saya kasih ajar dia. Itu jawaban saya. Sini. Kau dengar ya? Ya, tunggu dulu. Ya. Supaya kau jangan bodoh. Kau jangan kau bodoh. Oke? Sekarang saya mau tanya kau. Habis itu saya tanya kau ya. Saya tanya kau ya. Ini giliran saya Yesus tanya punya kau. bapak nggak? Udah, Yesus dengar punya dulu. bapak nggak, Pak Bomon? Dengar dulu. Bukan Yesus- bapak, saya kan bukan nanya. bapak dari itu air mani yang dari dari kau punya air dari tulang sulbi. Oke? Sebentar. Kau Ya, kan berarti bertanya kan, bukan Yesus punya bapaknya. bapak kan, Berarti bukan bapak bapaknya, Pak manusianya Bomon. kan? Kau kan tanya kan Yesus punya bapak manusia Berarti kan? bukan Nah, bapaknya. sebentar. Kau kan bertanya. Mau dijawab nggak? Iya. Mau dijawab nggak? Iya. Oke. Yesus punya bapak Ya, nggak? dengar. Kau tahu bahasa Indonesia? Dengar. Yakub mempernahkan Yusuf. Betul kan? Oke? Itu Oke, bukan- Yakub ya. bukan. Berarti dengar dulu. Berarti Yusuf ini punya bapak Yakub kan? Betul. Dengar. Yusuf punya bapak Yakub ya? Betul. Oke. Yang kau permasalahkan kan Yusuf punya bapak Yakub kan? Ya. Oke, benar ya? Oke. Sekarang sebelum saya lanjut ke Lukas 3, saya tanya kau. Bunda Maria punya orang tua, bapaknya nama siapa? Nggak tahu.
Nah itu monyong kau karena kau amang. Nih saya kasih lihat ini. Ya Pak Bombom juga nggak Dengar, tahu kau, kan kau kan bapaknya bertanya, Maria. kau kan bertanya, udah kau kan bertanya. Tunggu, tenang saja, nanti saya jawab kau, supaya kau pintar. Nah, sini dengar ya. Nah, Mana bapaknya Maria mana? udah, kau kan bertanya, giliran saya jawab. Nah, kau lihat ini ya, perhatikan ya, kau lihat ini. Bentar. Nah, yang ini yang kau tanyakan? Ini yang kau tanyakan? Ya, ya silakan jelasin aja Pak Bombom. Ya, ya jelasin. Yang kau tanyakan ini. Yusuf ini kan ayahnya Yesus. Kenapa Yusuf ini di Matius tadi Yusuf anaknya Yakub? Betul kan tidak? Pertanyaanmu. Berarti Yesus itu punya bapak, bukannya nggak punya bapak kalau menurut Pak Bombom, kalau kayak gitu. Dengar dulu, kau pertanyakan bapaknya Yusuf itu Yakub atau Eli kan? Tadi kau WA ke saya kan? Yang kau tanyakan itu bukan Yesus punya bapak kan? Kau tanya Yesus atau Yusuf? Ya Yusuf aja dulu. Ya, Yusuf itu tadi di Matius kan Yusuf punya bapak kan Yakub. Betul nggak? Nah, sekarang kau tanya di Lukas, kau punya WA saya masih simpan. Yusuf itu kok di sini kok anaknya Eli, bukan anaknya Yakub? Kan pertanyaan kan begitu, betul nggak? Ya itu di Matius. Sekarang begini aja udah. Kau punya pertanyaan sebenarnya apa sih? Pertanyaanmu apa sekarang? Jadi begini Pak Bombom. Ya, kau punya pertanyaan ada di WA saya simpan ya. Jangan kau jadi bodoh kembali. Silakan kau bertanya. Kalau yang namanya kitab suci Pak Bombom, seharusnya apa kata Matius maupun apa kata si Lukas itu harusnya sama, bapaknya si Yusuf itu satu, bukannya bapaknya si Yusuf dua. Iya, karena kan kau tidak jelas itu kan menurutmu. Sekarang pertanyaanmu tuh apa, Kadrun? Bukan tanya, menurut tanya. saya, bukan menurut Iya, saya. Itu kau bertanya sama saya karena saya ahlinya. Nanti saya tanya sama kau, saya kan kau lari. Selesaikan dulu ini. Sekarang bapaknya Yusuf. Aduh, Yesus. Kau ini mau diskusi kan tidak, monyet? Iya. Menurut Pak Bombom, yang benar ini bapaknya si Yusuf ini yang benar ini menurut Lukas apa menurut si Matius? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Ini kau lihat ini. Ini ya. Tunggu. Kau tunggu saya kembali lagi. Kau juga kayak monyet, lompat sana, lompat sini. Kau lihat ya. Kau kalau bertanya, jangan lari ke sana, lari kemari. Gitu loh. Ya, iya jelasin Pak Bombom supaya saya tahu. Kalau saya mau jelasin, kau diam. Saya jelasin, jangan kau mulut. Kalau kau mau dengar, pintar, kau bertanya. Diam dulu, paham ya? Nih, saya kasih tahu ya. Nih, di dalam Matius, ya, Matius menulis Yakub mempernahkan Yusuf. Yusuf ini adalah suami dari Maria. Bunda Maria, anaknya Yesus. Yusuf, ingat ya, Yusuf ini ayahnya Yesus, tapi bukan ayah biologis, ya. Nih, kau lihat ya. Yusuf dikatakan di dalam Matius ini, Yusuf punya apa ayah. namanya itu, Pak? Dengar dulu setan. Yusuf ini ayahnya adalah Yakub. Nah, kenapa di Lukas ini? Kenapa di Lukas ini berbeda? Nih, pertanyaanmu kan itu setan. Nah, kau diam dulu kalau saya jawab, ya. Nih. Pertanyaan gampang aja kau bingung-bingung. Nih. Terserah, Pak Bomo mau bilang saya setan, mau bilang saya babi. Iya, kau mau dijawab kan tidak? Kalau tidak mau dijawab, saya kasih turun ke bawah. Jawabannya nggak perlu pakai setan, nggak perlu pakai babi, nggak perlu Pak Bomo. Kalau gitu wajahmu saya tampilkan di sini. Wajahmu saya tampilkan di sini. Wajahmu saya tampilkan. Mau? Wajahmu. Silakan. Oh, wajahmu saya tampilkan ya, manusia bodoh ya. Wajah orang bodoh ya. Mau? Sudah. Sekarang kamu mau dijelaskan ke tidak? Mau dijelaskan ke tidak? Kamu mau dijelaskan ke tidak? Nggak mau Kamu mau dijelaskan ke tidak? Kalau mau tidak jelaskan, tidak usah, kau keluar aja. Setan ini. Ini kan tipikal manusia mereka ini, tipikal orang mau yang dijelaskan nggak bisa. Jawaban, Pak. Emang kayak monyet lompat ke sana, lompat kemari, susah. Dari tadi mau dijelaskan tinggal ngoceh, bagaimana saya mau jelaskan? Ngoceh. Memang begitu. Kenapa, wajahnya, Pak? wajahnya aja, biar aja. Gak apa-apa, wajah setan. Ini wajah, memang orang-orang begini wajahnya muka mirip saya kayak
setan ya. Dikasih tahu melawan. Tahu nggak Silakan, kenapa mereka mulai saja. begitu? Sebenarnya tujuannya cuma satu, Pak. Mereka mau mengalihkan topik dari yang kita bahas, ya. Ini adalah salah satu fatwa dari Arab Saudi. Coba Pak tampilkan lagi, Pak. Tadi Yusuf itu bagus itu. Yusuf tadi bagus itu janjiannya. Ya udah, Bagus dulu. Orang mau bodo jelaskan amat. kok bodoh. Makanya saya mah bodo amat. Mereka mau nanya kita bodoh. Lu mau coba kabur dari topik, bodo Udah amat. jelas. Tahu. Iya, cerewet aja. Men can eat their wives if severely hungry. Saya stop Saudi Sheikh fatwa. Ya. Jadi laki-laki Laki, boleh memakan suami istrinya boleh makan istrinya. kalau kelaparan. Itu fatwa Sheikh. Ya, itu fatwa dari Saudi, Syekhnya Saudi ini ya. Oh, pasti Sunni apa Syiah, ayo. Nah, ini dia orangnya. Ya. Saudi Grand Mufti Abdul Aziz bin Abdullah, ya. Nah, Mufti besar ini. ini ada isinya. Ya. The last time there was a mention of a fatwa was when one was issued against Maestro Ar-Rahman for composing music. Nah, ini fatwa musik, ya. Nah, bikin fatwa lagi. Orang yang sama sekarang Saudi Arabia punya ini Syekh Gusar nih mengeluarkan fatwa baru mengatakan laki-laki di Saudi Arabia boleh makan istrinya kalau mereka kelaparan. Ini fatwanya. Gila, kanibal. Apa rasanya jadi orang kanibal ya? Ampun. Udah kayak zaman purbakala lagi nih. Emang iya. Itu dia bilang Pak bahwa Nih, coba ini ya. lagi Ini ada di berita di India. Hah? Yang penting Pak, di atas Pak, di atas lagi. Tadi ada yang penting kelewatan. Mana? Ya, atas lagi. Nah, ya, jadi gini, atasnya paling atas nih, the ruling is said, ya. Jadi dia bilang, ya, bahwa pengorbanan wanita dan ketaklukan atau apa ya, obedience itu ketaklukan atau kepatuhan kepada suami, Ketaatan. ya. Ketaatan boleh. Ya, ini langsung human right itu aktivis itu langsung benar-benar marah dengan fatwa ini. Ini orang gila, Pak. Ini makan masih hidup ataupun mayat nih, Bang Sam Gugat? Kalau kelaparan sudah jadi mayat ataupun masih hidup? Masih hidup. Masih hidup boleh potong-potong. Iya, dibunuh dulu boleh. Intinya penting dibunuh dulu. Oh, membunuh boleh dalam Islam Oh, bermakna bunuh dulu baru boleh makan gitu. Ya. Sebentar, Anas. Halo, Anas. Ya, ya. Sebentar. Ya. Anas, halo. Halo. Ya, ya, Bang. Nah, lanjut. Itu sang penggugat itu mentalnya penghujat itu. Halo. Oh, enggak apa-apa. Anas boleh kendalikan. Ini kita kena lu bantai ini deh. Nih. Enggak apa-apa. Anas boleh kendalikan ini dengan halus saja. Sabar je Bang Noah, Pak Noah. Anas boleh kendalikan dengan halus. Mari kita Ini tugas Anas nih, Bang Sebukan. Gitu Bang Sebukan bermakna bunuh dulu baru makan Bang Sebukan bermakna Ya. Bermakna seperti ketaatan isteri perlu taat kepada suami sehingga suami boleh memakan dalam apa jua. Allow husband to eat his wife body part. Seperti isteri taat kepada Nggak ada itu kata-kata itu Anas. Kita semua ngerti bahasa Inggris. Bukan maksudnya perlu taat kepada suami dalam apa pun sehingga suami boleh makan. Contoh bermakna boleh dimakan karena bukti ketakwaan dan kepatuhan istri.
Jangan ngoceh di sini, Nas. Bukan, maksudnya isteri ni, pada mana isteri ni perlu taat kepada suaminya. Kalau suaminya lapar, perlu taat sehingga boleh memberikan tubuh walaupun dibunuh untuk dimakan semasa kelaparan kan. Pada mana isteri ni perlu taat kepada suami seperti jemaat taat kepada dia punya ini kan, dia punya itulah, maknanya dalam taat dalam apa pun gitu kan. Enggak, Anas boleh kendalikan. Sabar. Jangan lain sabar. Ini menarik ini gimana sih? Pantas 1 tahun di sini nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. 1 tahun di sini nggak ada hasilnya. Gimana sih? Ini tentang artikel kan? Ini tentang artikel yang di layar kan? Mana sih? Fatwa Ada bertanya. ini Ya, lanjut. mengizinkan seorang suami memakan bagian tubuh istrinya dalam situasi ekstrim, dalam situasi yang ekstrim ya. Orang kita bicara Abdul Aziz bin Abdullah bicara firman had earlier stirred a controversy when he called on church to be destroyed under the Islamic law. Jadi orang ini juga pernah ya membuat sebuah kontroversi ketika dia memerintahkan untuk semua gereja dihancurkan. Ya, yang ada dalam wilayah kekuasaan Islam itu dihancurkan semua. Ini orang yang sama, Abdul Aziz bin Abdullah. Ya. Nah, Ya, masih belum rasmi kan? Ini kan hanya fatwa yang pelik-pelik aja kan? iya, jangan kepanasan dulu. Cuma tenang itulah dulu. maksudnya kan ketaatan. Enggak Udah, kepanasan, Anas hanya bertanya. Kau tuh Gimana? otak kau goblok, kita bahas ini fatwa ini. Enggak, Anas fatwa berbicara tentang Diam dulu, artikel Nas. kan? Tentang Diam dulu kau, Iya, Nas. iya. Diam dulu kau, Nas. Sabar. Oh, Pepe, lanjut. Kita Ya, bahas oke. bahas Mana sih? fatwa, bukan bicara Ini kan ketaatan seorang firman isteri Tuhan. kepada suami. Gimana sih? Kepatuhan kan? Aku lagi. Kita bahas inilah. Iya. Gimana sih? Ini ketaatan kepada Kau suami kait-kaitkan kan? dengan firman Tuhan, Berarti kau dalam goblok. Enggak, Anda tak kaitkan. Gimana Udah, sih? nggak apa-apa Pak Syam. Itu diskusi aja lah. Berarti Jangan dalam panas Islam lah, istri gimana sih? harus, kalau istri itu patuh sama suami, nggak apa-apa gitu ya. Ya, patuh kepada suami dalam rangka tidak mengingkari perintah Allah gitu. Tapi kalau dalam membunuh, sesebuah fatwa kalau dikeluarkan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih, itu pasti ditolak kan. So perkara ini macam tidur dengan mayat dan sebagainya, itu kontroversi kan. So tidak diluluskan oleh parlimen. So fatwa tu boleh dikeluarkan oleh mana-mana orang, tapi ada ijma' gitu. So tidak rasmi itu. Itu Anas berbicara tentang artikel ini kan, bermakna ketaatan kepada Fatwa itu suami yang kan keluarin gitu kan. siapa? Walau Fatwa apa itu pun yang yang dilakukan oleh suami, isteri perlu Fatwa yang taat keluarin gitu kan. siapa? Fatwa yang keluarin siapa? Iya, itu kan diluluskan oleh parlimen Anas setiap turun, negara Anas kan, turun kalau dulu. tidak ada. Anas turun dulu ya sebentar, saya Ya. mau ke belakang Jen. Nanti Anas kau ribut. Oke. Bentar dulu ya, nanti kau ribut ya, sambung Anas. Ngeri kali. Gimana coy. Panuha? Kalau Panuha kelaparan, mau makan istrinya Panuha? Ini barusan makan ini tadi. Ya kalau kelaparan, makan istrinya mau. Itu kamu Bojomu itu. dimakan potong mau nggak? Kamu Ya aku itu. nanya toh, nanya mau apa enggak? Kalau nggak mau ya nggak mau ya Itu wes. kamu itu. Loh kan aku nggak maksa, aku cuma nanya. Kamu mau makan nggak? Loh, saya barusan makan nasi ya tadi. Payah, ya. Gimana kamu ini? Pak Penggugat. Oi. Itu si Rifa mundur dari ini. Iya gimana nggak mundur, orang nggak ada yang bisa dipertahankan kok. Iya. Apa yang mau dipertahankan lagi? Ya merah, dia udah nggak berani lagi. Udah bikin Ini Jogja udah jam 12, pamit, mohon maaf gitu aja. Ya, Jogja udah jam 12, mohon maaf. Sekarang Pamit. Pak. Iya, Pak Noah. Terima kasih Pak Noah. Selamat malam. Jangan kemana-mana Pak, saya kan belum selesai. Dah Anas saja yang maju.
Ya, Pak Noah. Kenapa Anas sih? boleh kena dingin. Nah, Halus saja. kenapa sih kabur? Jangan kabur dong Pak Noah. Ya kabur. Lanjut. Bahaya yang tadi. Bahaya. Menarik juga itu. Ketaatan seorang isteri kepada suami sehingga suami boleh memakan. Itu menarik juga itu fatwa. Menarik itu. Iya, itu pertanyaannya. Emang boleh? Enggak, kalau dalam Islam itu kan jelas tidak boleh membunuh dan sebagainya kan. Kalau sesuatu fatwa bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, itu pasti nggak boleh ditolak bunuh. gitu kan. Nas, nggak boleh bunuh. Iya. Nggak boleh membunuh Iya. Berarti kecuali surat Al-Taubah tuh dibuang aja ya. Surat Oh, Al-Kafir atau dibuang bahkan dalam ya. konteks perang gitu kan. Masa kan dalam Perang dari berperang reda Hongkong. dibunuh? Gimana Perang sih? dari Hongkong. Alah. Perang dari mana? Iyalah, masa kan berperang dengan Itu dengan musuh. Begini Pak Penggugat. Tahun 9 Iya. Hijriyah kok. Setelah dia menguasai semua wilayah kok tahun 9. Mau perang di mana? Tahun 9 Iyalah, Hijriyah mana itu. kan dalam konteks berperang kan. Masa dalam berperang kita dibiarkan diri dibantai. Itu Enggak tidak boleh lah. berperang. So tidak ada negara yang menjalankan ajaran kasih, enggak ada. Goblok itu negara. Ajaran kasih. So dalam berperang pasti tidak ada bunuh-membunuh gitu kan. Tidak ada konteks negara yang menjalankan ajaran kasih. Tidak ada negara yang menjalankan ajaran kasih, dibiarkan bunuh sahaja. Kalau contoh tanah Melayu diserang oleh penjajah, masa kan hanya membiarkan aja kan. Pasti ada orang yang bangkit untuk melawan. Pasti ada berlaku pembunuhan di situ. So ajaran kasih tidak diterapkan dalam mana-mana negara. Kalau ada diserang pasti melawan, pasti ada yang terbunuh. Begitulah dalam konteks perang. Sekarang saya ngomong. Yap. Gantian. Nyambung ya. Pak Ginca. So goblok lah ada Pak yang. Ginca, Pak Penggugat. Iya. Nas diam dulu kan. Iya. Ya. Pak Ginca. Atau Pak Penggugat aja nggak apa-apa. Iya. Begini Pak. Salah satu sifat ya dalam penyebaran agama Islam memang dilakukan dengan pedang. Itu ulama banyak yang sudah mengakuinya. Ya. Nah, jadi mereka ini kalau menawarkan Islam dengan baik, diterima oke, jadi sahabat. Tapi masalahnya mereka menawarkan Islam dan tidak diterima. Ya mungkin mereka sudah punya agama, sudah menjadi orang Yahudi, sudah punya agama Nasrani atau agama lain. Itu kalau tidak menerima dianggap memerangi. Nah, itu banyak. Seperti yang di layar nih Pak. Seperti yang di layar nih Pak. Jadi caranya begitu. Jadi siapapun yang menolak masuk Islam itu dianggap memerangi Islam. Itulah makanya kenapa ayat-ayatnya penuh dengan kata diperangi. Memang caranya begitu. Gak bisa ditolak, itu memang begitu dalam ajarannya. Iya, misalnya gini, kayak perang salib toh. Ya. Ya. Kayak perang salib. Agamanya muncul di sini. Ya. Perang salibnya di sini. Nah, yang ungu ini wilayah Islam. Ngapain yang dari sini bisa kemari? Dia ngapain? Saya luruskan dulu dikit, Pak. Jadi pendudukan Spanyol itu dari Maroko, Pak, bukan dari Saud. Ya, Bukan kan? Maroko. Kan ceritanya asal muasal agamanya di Tapi sini. si Maroko ini minta bantuan ke Hijaz karena dia diserbu dari utara oleh Perancis. Itu sudah mau kalah, Pak. Begitu. Dia minta bantuan dari Tuhan Israel tak membantu ke Bang jadi Sebi? diam dulu. Oh, oke, Ya. boleh lanjut. Oke. Itu namanya nggak sopan ya. Nah, kalau perang salib yang asli itu 3 kali itu sebenarnya hanyalah karena Yerusalem diduduki, dijajah. Itu aslinya. Yang ini kan Pak ya, yang ini kan? Iya, betul. Ini kan? Yang betul. Makanya kenapa ada Masjid Aqsa itu bisa dibangun karena sudah dikuasai tanah itu. Gitu. Coba kalau Ini belum ngapain ini? dikuasai sama Islam sama si Marwan bin Malik, nggak mungkin bisa bikin masjid di situ. Karena Kalau dia gitu ini ngapain kemari, Pak? Karena gini. Hebat Islam Gini gini Pak Penggugat. Jadi kenapa mereka itu menduduki Israel termasuk si ini ya Yerusalem?
Karena sudah kadung ditulis, Pak. Sudah kadung ditulis bahwa nabinya itu Isra ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Sementara masjidnya nggak ada. Makanya buru-buru begitu Umayyah berkuasa, dia serbulah si Yerusalem itu. Baru dibikin masjid. Yang inisiator pertama adalah Marwan bin Malik. Itu sejarah Islam sendiri. Masjid itu selesai tahun 704. Nah, nabinya meninggal kapan? Peristiwa Isra itu diberitakannya kapan? Ayo, kalau seandainya kita bisa berpikir lini waktunya, itu kan nggak nyambung. Nah, oke. Kecuali ya sudah diduduki, sudah ada masjidnya, kemudian mungkin 100 tahun kemudian ada seorang nabi dari Arab bilang saya Isra ke Masjidil Aqsa. Nah, itu masuk akal. Orang akan percaya. Lah masjidnya belum ada. Baru ada 80 tahun kemudian. Didirikan oleh Bani Umayyah. Jadi masa Rasidun Khalifat itu sudah lewat. Sudah lewat, sahabat aja udah mati semua. Jadi kan di sini ketidakkonsistenan dari waktu. Nah, betul. Itu loh, Jadi zaman Rasidin aja sahabat aja udah pada mati ya Pak ya. Udah mati semua. Oh, bermakna ketika itu ada bangunan. Maksudnya zaman itu sudah ada bangunan gitu Bang Abu Subi. Jadi pertanyaan lu diam gua ngomong sama Abu Subi Kita diskusi kan gimana? Anda bertanya ini pakar-pakar Islam di sini kan. Anda bertanya. Mana sih? Udah, nanti kamu sabarlah. beri waktu untuk bertanya Anas. Kita kan ya, gantian lah. Kita kan diskusi. Anas kan Muslim. Anas bertanya juga. Anas tidak motong-motong. Diam dulu. Pak Ya, Subi. perhatikan cara Oh iya waktunya. Oh iya, ini kan tentang bicara tentang Muslim. Anas perlu bertanya juga kan. Ya, Betul Pak Om? Nanti. Betul kan? Nanti Dulu. Kita diskusi santai aja lah. Anas bertanya aja. Betul Pak Om? Pak, minyak kecilin dulu Pak. Kalau dia nggak mau Tolong kecilin minyak di-mute, tendang Pak. keluar. Jangan kasih masuk selamanya. Ya. Nah, Ini, pertama Pak Subi. coba perhatikan rentang waktu Pak. Ini dari tradisi Muslim sendiri. Bukan karangan kafir misionaris seperti yang banyak orang bilang. Muhammad lahir tahun 570, benar? Benar. Quran pertama kali diturunkan itu adalah tahun 610. Kemudian Isra Mi'raj itu 621. Sebelum hijrah. Masjidil Aqsa selesai dibangun tahun 704. Perhatikan waktunya. Jadi berapa tahun itu? 80 tahunan. Muhammad sudah meninggal tahun 632, digantikan Abu Bakar yang cuma 2 tahun. Kemudian digantikan Umar, dia berkuasa 10 tahun. Kemudian digantikan sama Utsman. Nah, di sini kodifikasi Al-Quran pertama di tahun 652 dikumpulkan semua. Itu yang kita kenal dengan Mushaf Utsman. Kemudian digantikan Ali. Ali itu hanya berkuasa sekitar 5 tahun. Karena Ali dengan kelompok yang sahabat ini bertentangan. Bahkan sampai Fatimah dengan Aisyah itu sampai diam-diaman sampai akhir hayatnya. Itu dari tradisi Islam. Bukan karangan. Kalau baca sirah Haikal itu jelas banget di situ penyebabnya. Kalau baca dari sirahnya si Nabawiyah si Ibnu Hisham itu nggak terlalu jelas, kata-katanya diperhalus. Nah, kita tahu bahwa sirah itu adalah sejarah hidup Muhammad. Hadis itu adalah apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang didiamkan. Tafsir itu komentaris atau pendapat-pendapat yang menerangkan. Ada juga tarikh itu sejarah manusia. Itu kelihatan semua di situ. Nah, perhatikan. Waktu Muhammad meninggal tahun 632, turun sedikit Pak, turun sedikit. Ya, 632 ya. Itu baru Abdul Al-Malik. Coba turun ke bawah Pak. Itu Umayyah di situ. Nah, mereka berperang. Di situ mulai muncullah namanya kelompok Mutsawilah segala macam. Akhirnya kekuasaan dipegang sama Abbasiyah,
mulai tahun 749. Jadi kira-kira sudah ya 120-130 tahun setelah nabinya meninggal. Nah, itu masih berlanjut terus. Coba perhatikan di tahun 830. Coba ke atas, Pak. Atau kira-kira 80 tahun ya setelah dikecilin aja deh Pak, terlalu besar jadi susah naik turun. Ya, nah setelah Abbasid berkuara baru dibikin Sirah Ibnu Ishaq. Nah Sirah Ibnu Ishaq ini karena keras, jarang yang punya, katanya sudah musnah, tetapi Abu Dawud menyimpannya. Makanya kenapa kita bisa punya Sirah Ibnu Ishaq sekarang. Nah, kemudian kira-kira 70 tahun kemudian baru dibuat oleh Ibnu Hisam dan Al-Waqidi. Ini yang menjadi standar sirah. Yang dianggap standar. Itu namanya Sirah Nabawiyah segala. Itu dianggap standar sejarah dari hidupnya Muhammad. Jadi sejarah hidupnya Muhammad itu sendiri saja ditulis 200 tahun setelah Muhammad meninggal. Baru 200 tahun ditulis. Bukan baru, bukan kemudian ditulis segera. Nah, teman kita turun lagi ke bawah, perhatikan. Dari Ibnu Hisam, hadis pertama keluar itu tahun 870. Ya. Rawinya Al-Bukhari dari Bukhara. Bayangkan berapa tahun setelah Muhammad meninggal. 870 kurangi 632. Ya kan? Sekitar 240 tahun kemudian. Ini hadis-hadis dirawi semua tuh sampai tahun 915. Jadi bukan abad ke-7, sudah abad ke-10. Dan yang terakhir baru keluar, tuh ada Muslim, Tirmidzi. Muslim ini anak didiknya Bukhari ya. Ada Tirmidzi, Ibnu Majah, Dawud, An-Nisai. Coba bawah lagi Pak Penggugat. Nah baru mulai keluar pertama adalah tafsir, yaitu At-Tabari. Itu tafsir tertua. Itu tahun 923. Bayangkan berapa ratus tahun Pak baru keluar. Jadi ini panjang sejarah ini, panjang ada waktu kosongnya. Kita nggak tahu apakah ada kitab-kitab di dalam waktu yang kosong ini, kita tidak ada yang tahu. Mungkin saja ada tapi dimusnahkan. Karena apa? Mungkin tidak sesuai atau mungkin bertentangan dengan kemauan penguasa, itu banyak cerita. Tapi kita tidak tahu dan tidak tercatat di sejarah. Dan ini adalah dari tradisi Islam, bukan penelitian orang Barat. Ya, jadi ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah waktu kosong antara Muhammad meninggal sampai Abdul Al-Malik ini dengan Kafitul Rasidin yang tidak terlalu lama. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi antara Muawiyah dengan Abbasiyah? Sepanjang Abbasiyah 85 tahun baru keluar sirah. Apa yang terjadi? Kita nggak ada yang tahu, Pak. Kosong. Hilang begitu saja. Nah, makin lama waktu ditulis, distorsi itu makin bisa terjadi, makin besar. Apalagi, bayangkan, Al-Bukhari menulis hadis merawi di 870. Kita pakai akal ya, pakai pemikiran. Hadis itu mengatakan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan apa yang didiamkan oleh Muhammad. Itu hadis. Ada sanad. Ya, ada matan. Sekarang bagaimana? Al-Bukhari ke zaman Muhammad berapa ratus tahun, Pak? Perhatikan, 250-an tahun. Sangat jauh, Pak. Jauh. Nah, sekarang kalau kita lihat hadis-hadis pada umumnya, sanad itu hanya berapa? 5, 6. Berarti hanya ada 5 generasi selama 250 tahun?
Berarti per generasi berapa? 50 tahun mungkin. Belum tentu, Mungkin. Pak. Tapi Jadi 50 ada tahun itu bisa sebenarnya kita ngapal, Pak. sanad-sanad yang Begini, tidak begini. dituliskan. Begini Pak Abu Subi. Ya, gimana? Pertanyaan saya. Pak Abu Subi mungkin nggak nginget sebuah sejarah yang umurnya sampai 50 tahun, Pak, di kepala. Ya nggak mungkin lah, Pak. Kalau cuma diingat kalau tidak ada catatan. Padahal hadis tidak boleh dituliskan dengan alasan supaya tidak bercampur dengan Al-Quran. Itu masalah besar. Jadi semua hanya berdasarkan ingatan. Oke, yang ini kita kesampingkan dulu, Pak. Yang hadis ini kita pinggirin dulu ya. Ya itu Saya mau nanya. biarlah orang sebelah ini kayak Anas ini melakukan studi untuk bagiannya dia. Iya, oke. Ini pertanyaan saya, Pak. Ini adalah sirah pertama, sirah Saksi tertua. mata ada tak tu Bang Abu Subi di Ibnu hadis itu? Ishaq. Ya. Oh, Ibnu Ishaq. Okay. Ini adalah sirah tertuanya. Ya. Di tahun 765. Ya. Dan Nabi ya dari 570 sampai ke kematiannya di 632. Ya. Sepanjang sejarah ini ya semuanya kan ditulis di sini. Ya. Benar nggak? Ya. Si Ibnu Ishaq ini dapat sejarah dari mana, Pak? Nggak diketahui, Pak. Karena kalau kita baca Ibnu Ishaq, dia tidak menyatakan mendengar dari mana, berdasarkan sumber-sumber apa. Ibnu Ishaq juga begitu, Pak. Dia hanya mengatakan si ini nanti disuruh menyerang Bani ini. Kayak begitu doang, Pak. Tidak ada penelusuran riwayat ini, sirah ini dari mana. Tidak ada, Pak. Tidak dicantumkan di situ. Jadi ketika begitu, jadi ceritanya Jadi ketika dianggap Ibnu bahwa Ishaq ini berkata yang gini, paling benar, paling baik, mungkin penelitiannya berdasarkan isinya. Tapi kalau dibaca, Ibnu Ishaq dengan Ibnu Hisam itu mirip, Pak. Hanya Ibnu Ishaq itu lebih lugas dan lebih terang-terangan ngomongnya. Menggambarkannya itu lebih detail. Kalau Ibnu Ishaq tidak. Contohnya bagaimana hukuman terhadap siapa? Kufah itu yang perempuan ditarik onta itu, Pak. Nah, itu kalau di Ibnu Ishaq itu didetailkan sampai orang tuh bisa membayangkan jeritannya, berapa lamanya, gitu. Begitu juga kisah bagaimana agar Mika itu mengakui di mana harta disembunyikan waktu Khaibar. Nah, kalau Ibnu Ishaq ngeri, Pak, bacanya. Ya, sebentar, Pak. Ya, untuk yang di live chat yang namanya tukang coba-coba, kamu mau ngomongin soal sejarah kitab, kamu boleh cari sendiri. Tapi pertanyaan saya untuk kamu ya tukang coba-coba ya, si tukang coba-coba. Alkitab cukup sanad. Alkitab jangan cukup sanad tanya Pak Bom. Mana sih? Ishak ini dapat sejarah tentang Nabi ini dari mana? Dari mana? Oh ya, baik. Terima kasih. Okey, Ana jawab lah. Aduh, mudah, simple, gampang ni. Masa Kak enggak mengetahui. Okey, begini. Baik. Kalau Anas Ya, bisa Om. kasih tunjuk data, nanti saya screenshot. Pakai data. Iya. Pakai data ya. Saya nggak mau terima. Oh, okey, baik. Begini. Oh, kalau data itu boleh cek. Ini data ni ambil daripada mana ni, Mom? Yang di layar ni. Anas pun Kamu bacalah buku kamu. Ini data Islam sendiri. Enggak. Ambil daripada mana ni? Tak jelas juga ini. Macam-macam buku, Pak. Oh ya. Okey, Bom buka Google, Bom. Buka type situ Masjidil Aqsa, Bom. Mana ini umum masa tak mengetahui lagi. Ini dah dibahas banyak kali ini. Yang saya Buka Google, Bom. Type Masjidil Aqsa di situ. Itu mic-nya tolong dikecilin lagi. Sabar jelas, sabar. Satu. Kita Tolong tanya, dikecilkan ya sedikit. kamu jawab Mic-nya terlalu dengan besar. pertanyaan kita, Anas. Kenapa nih? Itulah namanya diskusi. Jangan Iya, kau bertanya ini kan Anas balik pada jelaskan hal yang ini tidak ada kan. hubungannya. Kita bertanya, ini Masjidil Ibnu Aqsa Ishaq ini itu, dapat oh iya. informasi
untuk menulis sirahnya itu dari mana? Enggak lah. Anas Apakah dia ingin hidup jelaskan daripada 250 awal tadi tahun? kan, bicara tentang Masjidil Aqsa, Sudah, tentang ini pertanyaan uh, kita, Pak. oh Ibnu Pertanyaan Ishaq kita itu. simple. Baik, begini. Kalau Ibnu Menurut Ishaq itu Anda, sebenarnya Ibnu Ishaq tuh dapat informasi sampai dia bisa menulis buku yang begitu tebal, detail, itu dari mana, Pak? oh begini. Hadis Okey, belum ada loh. sejarah tentang sirah Nabawiyah. Sirah yang pertama itu kalau kita rujuk sebenarnya, kalau kita banyak membaca itu boleh di-type di Google aja sebenarnya. Sirah Nabawiyah yang pertama itu Aduh, bukan itu ditulis oleh pertanyaannya, Ibnu Anas. Saya Syihab bukunya Az-Zuhri, saja itu wafat. punya, Anas. Saya nggak perlu Google, saya bukunya punya. Itu kan boleh dicek saja kan? Sirah Anu sih. Ibnu Haikal saya juga punya. Itu yang Ibnu kira-kira Syihab 30 Az-Zuhri tahun tahu kan? sebelum Hisam. Itu saya juga Az-Zuhri punya. tahu kan? Ya. Nah, Az-Zuhri tahu pertanyaannya kan? dari mana? Dari mana? Dari Pasti daripada hadis Rasulullah. hadisnya belum ada, Anas, belum dirawi. Okey, baik. Hadisnya di sini. Tadi Bang Abu Subi Hadis itu mengatakan baru 100 hadis tahun baru ada kemudian. 200 tahun setelah Nabi wafat, meninggal. gitu kan? Iya, betul. Bermakna Bang Abu Subi mengatakan hadis itu baru ada ketika Baru zaman dirawi. Berarti hadis yang maudu, bukan. hadis Gini yang Bang Abu Subi. segala macam masih campur aduk. Ya, baik. Anda Bermakna belum Bang Abu Subi dipisah-pisah. mengatakan hadis itu baru ada ketika zaman Bukhari, begitu kan? Iya, Bukhari itu pertama yang merawi Ini hadis. yang salahnya Bang Abu Subi. Ini yang Salahnya di salah. mana? Salahnya Bang Abu Subi mengatakan hadis baru ada di zaman Bukhari. Salah itu. Hadis Sebenarnya baru hadis itu sudah. dirawi. Ya. Gimana? Hadis baru dirawi. Jadi sebelumnya Bukhari. Iya, bermakna hadis itu dikumpulkan di zaman. Dengar dulu Anas, sebentar ya. Sabar, dengarkan pertanyaan baik-baik jadi kau paham apa yang ditanyakan. Hadis itu baru dirawi. Yang pertama mengeluarkan adalah 870. Tahun 870. Oleh Bukhari. Itu semua Islam tahu. Mengakui. Ya, Pak Bomom, admin Anas ni pusing ya. Pak Bomom turunkan suara Anas. Tak didengar nanti Pak Bomom. Gimana sih? Ya, bukan karena kamu belum Ya. pernah menjawab apa yang Baik. ditanyakan. Begini. Kamu Ini malah Anas nyebut jawab ni. Ini sendiri. sabar sebentar. Begini. Yang salahnya Bang Abu Subi mengatakan hadis itu baru ada di zaman Bukhari. Sebenarnya hadis itu daripada zaman Rasulullah. Hadis itu Itulah baru Bang Abu. ada dirawi oleh Iya. Bukhari. Itu omongan Iya, saya. begini. Bukhari, Muslim, Nasa'i dan sebagainya itu pengumpul hadis, membuatkan satu kitab. Kalau berkenaan dengan hadis, faham tak maksud Anas ni? Hadis itu sudah ada daripada zaman Rasulullah. Ketika Iya. Rasulullah berbuat sesuatu, sudah dicatat, cuma belum dibukukan. Faham tak maksud dia? Dibukukan oleh siapa? Mana catatannya? Oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari itu membukukan, dia pengumpul hadis. Faham tak? Pakai data Pengumpul Anas, hadis. Anas Dia pakai bukan- data Anas, supaya diskusi enak. Dicatat Pakai data, mana data. catatannya mana? Aduh, gimana? Nak cari data tu di Google banyak, Bom. Iya Pak, dia bacot aja Pak. Anas nak buka 1924 kitab satu-satu sudah kena ada pergi dia. masjid lah, Bom. Mana sih? Ya harusnya itu kaum Ini boleh muslim dicek punya aja.